Silahkan. Iya, boleh. Gimana? Apa? Primis di sebelah sini. Kain toh? Ya, kan di situ. Ya pemirsa, berbicara tentang batik, saat ini bisa dibilang lah ya hampir mendominasi pasar Indonesia. Bahkan sangat diminati juga loh oleh pasar internasional. Kalau untuk masyarakat kita sendiri mah jangan tanya, hampir sebagian besar menyukai batik. Mulai dari anak-anak hingga orang tua. Lihat aja kalau pas kita pergi kondangan atau ke acara-acara formal lainnya gitu. Pasti sebagian besar tamu, terutama yang cowok nih, kebanyakan pada pakai batik. Simple tapi elegan, gitu alasan mereka. Ya masuk sih, karena emang kalau udah pakai batik kita itu jadi kelihatan lebih karismatik ya. Terus para pekerja profesional tuh, sekarang juga udah mulai demen aja kan pakai batik. Secara sentuhan budaya nih di pakaian kerja nggak akan pernah salah. Pokoknya banyak lagi deh contoh pemakaian batik yang bisa kita jumpai dalam keseharian. Saat ini memang batik telah banyak didesain untuk baju pesta, baju jalan-jalan, baju rumahan, baju pantai, dan hampir seluruh model desain baju yang kita gunakan sehari-hari. Artinya bahwa peluang pasar batik sangatlah terbuka lebar dan tentu aja sangat menjanjikan. Dan dalam momentum perayaan Imlek kemarin, kami berkunjung ke salah satu galeri batik terkenal di Kota Pekalongan, tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 18, Kelurahan Pasir Keraton Kramat, Kota Pekalongan. Yes, bener banget, batik Wahyu Kencana. Jadi langsung aja yuk kita masuk ke dalam, ketemu dengan Laili Rosyada yang biasa disapa Rosa, pengelolanya. Untuk kita ajak ngobrol nih tentang batik Wahyu Kencana, tentang peluang bisnisnya, tentang konsep yang diusung, lalu target market dan lain-lain dan lain-lain. Bersama saya Yaya Ahmad, peluang, tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Saya sejak awal mula berdirinya Wahyu Kencana juga sudah dipercayai sama owner saya yang bernama Ibu Sri Ningsih Hartojo untuk menjadi penanggung jawab di sini dari mulai berdirinya batik Wahyu Kencana sendiri dari 29 September 2011. Berarti kurang lebih sudah hampir 14 tahun saya bergabung bersama Wahyu Kencana. Alhamdulillahnya dipercaya sebagai ibu memang mengelola ini semua sih dari mulai toko dan produksi juga sih Mbak. Cuman saya juga dibantu sama tim-tim yang lain. Tertariknya karena memang kita dari nol bareng-bareng membranding Wahyu Kencana ini biar kita dikenal sama orang sih Mbak. Terutama di wilayah Pekalongan tersendiri sampai kita pinginnya itu sampai seluruh Indonesia apalagi seluruh dunia kenal bahwa di Pekalongan itu ada sebuah UMKM yang namanya Batik Wahyu Kencana. Paling wah itu waktu COVID ya, itu masa pandemi COVID bener-bener kita harus kerja keras ekstra mikirin gimana sampai ini usaha nggak boleh sampai bener-bener tutup gitu loh. Tutup sampai bertahan sejauh ini kita harus mikirin keras apa aja sih kayak solusi-solusinya supaya misalnya kayak yang dulu kan orang visit pasti nggak ada waktu zaman COVID kan. Jadi kita harus mikir gimana strategi marketingnya, kita mikir online-nya dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah sih aku sama tim-tim tuh memang benar-benar memperjuangkan ini biar jangan sampai usaha yang kita bangun dari nol dari 2011 kayak tutup gitu aja. Jadi itu yang benar-benar bikin semangat aku mau mempertahankan ini sampai sejauh ini. Kalau pengurangan mungkin di COVID memang ada, cuman kan kita nggak sampai benar-benar kan ada Mbak. Di Pekalongan sini kan memang banyak kan. Kita bicara bukan 1-2 lah, hampir 50% lah waktu COVID. Kita harus benar-benar mikir, nah kita mikir bagaimana caranya biar jangan sampai kita Wahyu Kencana yang udah di brand dari 10 tahun yang lalu di zaman pandemi itu, jangan sampai benar-benar cuma tinggal nama, kita nggak mau. Kita maunya sampai tetap nanti setelah saya nggak di sini pun, saya dimanapun tetap masih ada yang penerus-penerus batik Wahyu Kencana. Alhamdulillah, makanya kan dibantu sama tim yang memang benar-benar masih support, masih semangat
waktu zaman-zaman Covid itu bener-bener tuh harus ekstra keras mikir marketnya sih Mbak. Ya, salah satu kunci kesuksesan bisnis adalah memiliki rasa kepekaan dan jeli melihat peluang. Kemampuan inilah yang dimiliki oleh pendiri Batik Wahyu Kencana saat mereka menyadari bahwa potensi batik sangat besar sekali. Batik menjadi industri garment yang sangat potensial dan tumbuh subur di lingkungan masyarakat Indonesia. Bahkan fashion batik menjadi salah satu faktor penyebab tumbuhnya sektor tekstil dan pakaian jadi di Indonesia yang merupakan budaya nasional warisan para leluhur. Untuk di Pekalongan sendiri ada banyak pengrajin batik yang bisa diajak kerjasama dalam menghasilkan batik sehingga mempermudah Batik Wahyu Kencana dalam memproduksi busana batik miliknya. Rosa selaku penanggung jawab menjelaskan bahwa sejak awal ia bergabung, ia sudah melihat sinergitas apik yang telah terjalin antara pengrajin batik di Kota Pekalongan dan sekitarnya dengan manajemen tempat ia bergabung, tepatnya sejak tahun 2011 hingga hari ini. Saat produksi, ia akan benar-benar fokus pada SOP yang telah dijalankan selama ini. Dari mulai menyeleksi kain dengan kualitas terbaik, lalu proses pemotongan yang desainnya tentu aja disesuaikan dengan kebutuhan mode di Galeri Wahyu Kencana, hingga proses penjahitan dan quality control. Semuanya dikerjakan dengan memenuhi standar kualitas yang selama ini mereka terapkan. Mbak, iki ini udah ucul, sing kenceng aja sing cilik-cilik tipis kok ngene ucul soalnya, ho. Dikencengi meneh, karo anu wis bersih. Soalnya mau dikirim sih. Jadi di sini aku mulai dari kain tuh ada, terus di kain dikelola jadi baju jadi, kemeja, blus, daster dan lain sebagainya. Itu kita kelola semua. Tapi memang kalau kain kita kan maklun sama pabrik lain. Tapi untuk produksinya sendiri kita ada produksi, tim produksi juga ada. Kayak mesinnya kita ada, semuanya ada. Jadi orang QC pun juga ada. Langsung terjun ke tokonya sini juga ada. Produksi sendiri kita. Paling kita ada tim yang kayak kita kasih jahit di luar. Cuman memang kan kita juga ada tim sendiri produksinya di sini juga, Mbak. Kalau dari segi motif kita selalu kayak universal gitu ya, Mbak, ngikutin apa yang lagi in sekarang. Jadi kita misalnya ini motif ini, jadi kita niruin aja. Kita ngikut yang apa. Cuman memang kita biasanya di bagian kain terutama itu selalu ada kayak watermarknya Batik Wahyu Kencana. Yang itu orang nggak bisa jiplak walaupun motifnya sama, karena kita ada watermarknya Batik Wahyu Kencana itu. Oh pasti melayani, kita nggak ada kalau custom dengan motif sendiri itu ada kayak batas minimal order sih Mbak. Tapi kalau memang Mbak sudah suka motif kita, terus Mbak ingin customnya, Mbak dikasih kombinasi polos dan lain sebagainya, itu sangat-sangat bisa sekali. Kita tidak membatasi orderan tersebut. Kalau sekarang dan kemarin-kemarin itu kain sih tetap. Pertama kain itu menjadi incaran, best produk penjualannya itu kain. Kalau biasanya saya sama tim produksi, misalnya kayak ada masukan nih dari anak atau dari kita sendiri yang nyetusin ide-ide lewat misalnya kita ngarang sendirilah dari ide-idenya kita, atau kita lihat dari postingan-postingan sosial media, itu bisa kita kembangin biasanya sama orang tim produksi. Iya memang sih Mbak ya, kita kalau misal kayak seasoning gitu ya, misal ini momennya momen Imlek nih, jadi kita dekor sesuai dengan momennya. Nanti kayak momen Idul Fitri kita juga desain dekornya sesuai momen Idul Fitri tersebut, jadi gitu. Ada satu hal yang tidak terpikirkan. Kelihatannya sepele, tapi orang lihat wah momennya kayak kita berasa benar-benar vibes-nya berada di Imlek. Walaupun misal kita Muslim, tapi kan kayak euforianya sama-sama kayak wah lagi di suasana di Cina gitu kan. Di Ramadan pun sama seperti itu.
Kita semua segmen sih Kak ya, jadi kita mulai memang kita bikin dari mulai baju anak pun kita ada, jadi kita nggak cuman satu segmen rank usia segini, kita nggak, kita benar-benar semua dari usia anak-anak sampai dewasa pun kita semua bikin. Karena nggak kita fokus, misalnya kan batik khusus orang-orang kerja nih ya, berarti kan kita bikin rank yang bajunya usia antara umur sekian, kita nggak, benar-benar semua dari mulai anak sampai dewasa kita produksi semuanya. Dari awal memang seperti itu ya? Memang konsepnya seperti itu kita. Ya, iya, semua. Bahkan kita punya juga baju-baju couple yang memang khusus mama, anak, papa itu ada. Jadi semua tuh bisa pakai gitu. Meskipun batik Wahyu Kencana dalam pertumbuhan bisnisnya nggak terlalu sering lah ya menemui kendala yang berarti, namun Rosa mengaku bahwa tantangan akan selalu muncul membersamai. Hanya tinggal bagaimana aja sih masing-masing pelaku bisnisnya menjawab dan menemukan solusi terbaik. Seperti dalam dunianya saat ini, berkutat setiap hari dengan sesuatu yang sama nyaris selama berbelas tahun, tentu ia juga pernah merasa kesulitan. Seperti bagaimana menentukan model baru dan pengkombinasian warna yang sekiranya akan selalu disukai masyarakat. Terus bagaimana juga agar pasar batik Wahyu Kencana itu mampu diterima oleh berbagai kalangan, terutama anak-anak muda nih yang selama ini selalu beranggapan bahwa batik adalah produk old fashion. Dan ketika akhirnya semuanya mampu berjalan baik-baik aja, tentu bukan karena peran satu atau dua orang, melainkan hasil kerja bersama-sama, kerja teamwork, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kita tetap sih kayak kita harus benar-benar mikirin, oh anak muda tuh tetap kayak kita apa namanya ya, kayak kita riset market, apa sih yang disukain anak-anak muda sehingga dia mau pakai batik. Jadi kita juga buat model yang anak-anak muda itu mau pakai, misal warna cenderung anak-anak muda itu nggak mau warna-warna gelap kalau pakai batik ya kan. Terus dari segi model juga dia nggak mau yang bener-bener cuman kerah kancing, apalagi wanita yang memang dasarnya agak ribet. Kalau cowok mah model-modelnya gitu-gitu aja, cuman bedanya dia suka warna lebih terang kalau anak-anak muda. Nah kalau si wanita anak usia remaja-remaja dan dewasa ini, kita harus benar-benar mikir yang bisa mereka mau pakai itu apa. Kita harus mikirin sampai segitunya sih Mbak Yaya. Karena anak muda itu potensial market. Ya harus, zaman sekarang memang potensial marketnya itu di anak muda. Kalau kita kayak gitunya sih pasti kompetitor ada ya Kak ya. Tapi kita siasati dengan satu, pasti model baru, motif baru. Terus apa sih yang lagi disukai di, misal nih momen sekarang Imlek, merah ya identik. Kita buat produksi yang nuansa-nuansa merah. Nanti mau Ramadan, kita buat nuansa-nuansa yang segmennya itu ke Ramadan dan Idul Fitri. Terus dari segi harga, kalau segi harga disesuaikan sama kualitas kain ya. Kalau kan kita kain memang dari mulai harga dasar, tengah ke atas ada. Tergantung juga yang digemar itu harga-harga dari harga berapa, kita juga harus pikirin itu sih Kak. Paling siasatnya untuk marketnya sih cuma seperti itu aja. Dan so far sejauh ini berhasil? So far alhamdulillah sih sejauh ini berhasil, karena ya itu juga karena kita menyesuaikan dari harga kain ini. Kalau jadi baju segini kita nggak terlalu yang margin terlalu tinggi banget, karena orang-orang apalagi anak-anak muda sekarang udah bener-bener lebih pinter cari-cari tahu harganya. Kalau tim produksi itu dari mulai penjahit dan lain sebagainya sampai sekarang sih, karena memang ada pengurangan waktu zaman Covid, sekarang kita ada di 14 orang ya kurang lebih keseluruhan. Cuman itu yang di sini aja, karena kan kita juga ada yang diproduksi di luar Kak. Karena memang nggak mampu juga kalau kitanya diproduksi sendiri di sini. Karena marketnya kita kan juga bukan untuk hanya display toko ya, kita juga ada market buat kirim-kirim ke toko-toko luar kayak gitu Kak. Our hearts beat to the city streets. Halo, selamat siang. Iya Mas, itu udah order. Waktu kemarin kan saya coba nawarin jenengan, tapi kan belum ada respon. Itu jadi mau? Itu produk baru. Itu ada 5 warna. Kalau mau berapaan? Biar aku catat, biar aku masukin list di
produksinya. Oke, aku catat dulu ya, sebentar ya. Pasar batik memang selalu terbilang tinggi, bahkan hingga hari ini, sehingga mempermudah Batik Wahyu Kencana saat bergabung dalam kompetisi. Rosa bercerita bahwa di awal-awal masa penjualan dulu, pembelinya justru datang dari lingkungan terdekat, lalu perlahan mulai meluas dan mulai melebar. Dari sinilah, baju batik hasil rancangan mereka menjadi bestseller dan mereka pun menemukan bahan untuk dianalisa terkait produk seperti apa sih yang diminati berbagai kalangan. Dari pengamatan, bestseller produk di Batik Wahyu Kencana itu yang motifnya orisinal artistik. Mungkin karena motif ini terbilang unik ya dan juga menggunakan warna-warna yang lebih berani sehingga banyak diminati oleh pelanggan. Khususnya mereka yang berprofesi di dunia profesional maupun di dunia hiburan. Sebagai variasi produk, Batik Wahyu Kencana juga menyediakan motif-motif umum dan pakem seperti motif tradisional. Motif seperti inilah yang biasanya lebih diminati oleh kalangan pengusaha dan juga pejabat di Indonesia. Tak lupa mereka juga menyediakan warna yang lebih soft. Ini untuk target market mereka yaitu di kalangan anak muda. Oh, yaudah itu dulu. Oke Mas. Makasih ya. Yuk, selamat siang. Pertama, selain dari toko offline satu sendiri, kita benar-benar ngencari yang namanya kita penjualan melalui toko online. Terus kita endorse. Kita nggak lepas dari itu Kak. Jam sekarang, apalagi semenjak COVID, itu intensitas orang datang kan susah. Jadi benar-benar kita mikirin gimana ini tetap ada barang kita kejual. Salah satunya caranya dengan itu, endorse dan penjualannya melalui marketplace gitu. Impactnya sih alhamdulillah ya Kak, tetap ada kayak feedback yang positif. Cuman memang endorse ini nggak seperti kita di 5 tahun yang lalu. Endorse itu memang sekarang kayak influencer udah agak berkurang untuk feedback jualan ya. Tapi dari situ kan orang kayak apalagi kita mindsetnya aku suka nih sama artis A atau influencer A, B, C. Dia mau yang dipakai si A. Jadinya kan dia ngedirect ke toko kita. Gitu sih Kak, sejauh ini kita medianya paling seperti itu untuk media promosinya. Impactnya positif. Alhamdulillah sejauh ini pasti positif. Iya. Selama 13 tahun menjadi salah satu pelaku bisnis batik di Pekalongan, capaian yang telah diraih Batik Wahyu Kencana ternyata sangat membanggakan. Dari mulai membangun citra brand hingga menjajakannya ke berbagai kalangan kelas sosial, terutama potensial market di pasar batik premium. Rosa yakin produk yang mereka tawarkan memiliki kualitas jempolan untuk bisa diterima oleh pasar, baik itu di kalangan anak muda, sosialita, pengusaha, hingga pejabat. Yang pasti ketika kita ingin bisnis yang kita rintis itu mampu berkembang dan mencapai goals, jangan ragu deh untuk terus belajar dan bertumbuh. Dunia usaha itu terus berubah dan agar kita mampu untuk terus berkompetisi, kita perlu terus belajar dan berkembang. Terus tingkatkan keterampilan, jalin koneksi dan kemitraan seperti yang selama ini telah dijalani oleh Batik Wahyu Kencana. Menjalin hubungan dengan orang-orang dalam industri batik bisa menjadi kunci untuk membuka peluang baru dan mendapatkan dukungan yang selama ini kita butuhkan. Kita udah keluarin proses order sama bayar kita nih dengan harga segini. Waktu dia deal ternyata harga bahan baku naik. Terus kan itu benar-benar kayak kita harus mikirin. Terus misalnya dari segi motif, tapi kan belum kita harus motif. Ya kita deal lagi dengan bayar kita itu. Nah, kalau mereka setuju dengan harga sekian, tapi kan kita kan udah dari awal mengeluarkan harga. Jadi kita nggak bisa yang tiba-tiba kita harga naik itu nggak bisa Kak. Kita harus jalan lagi dulu selama bayar. Itu salah satu resiko juga ya dalam berbisnis ya. Solusinya apa?
Kalau kita yang pertama itu kita menerapkan kita kerja tapi kita juga sama kayak keluarga. Atau kita kayak punya kayak kita keluarga pasti nggak ada yang namanya kita mau menonjol satu sama lain. Itu yang pertama kita terapkan. Kita ke keluarga. Jadi kan kita saling tolong menolong. Ada tim ini kesusahan jadi tim ini. Itu sih Kak. Dan mengikuti apa yang sekarang kalau dari segi market mengikuti apa yang sekarang Konsep itu berhasil ya? ya sejauh ini alhamdulillah ya sejauh ini alhamdulillah berhasil karena memang kita utama ini ke situ lagi kan pastinya saling tolong dalam sebuah tim. Pertama pasti pelayanan prima ya, kita nggak bakal lepas yang namanya pelayanan prima. Kita harus kembali kayak kita bagaimana caranya menyambut customer, kalau misalnya dia datang bisa disambutnya gimana, kayak bagian toko sendiri melayani customer juga seperti apa, misalnya dia berepon juga kita harus responnya kata-katanya seperti apa, itu benar-benar harus diberatin sih Kak, biar pelanggan itu kita balik lagi ke kita. Paling salah satu itu. Dan yang kedua kita punya kayak promo-promo yang kita sering share ke customer kita, karena kita juga ada yang namanya member waktu di sana. Oh iya, karena kita punya banyak benefit. Jadi buat semuanya nih yang mau jadi member Barcelona bener-bener banyak banget benefitnya. Kalian cuma cukup belanja dengan minimal 1 juta, kalian udah langsung bisa jadi member. Itu benefitnya banyak banget, salah satunya pasti dapat promo-promo. Terus kalau belanja juga pasti ada diskon. Itu yang paling kita tunggu-tunggu, kita carikan kalau belanja dapat diskon. Kalian bisa dengan cara daftar membernya Batik. Oke. Simple, tulis cuma cukup belanja di awal 1 juta, kalian bisa langsung. Iya. Sudah hampir 1 tahun, hampir 2 tahun ya kita bergabung dengan mitra di sekarang. Oke, pasca pandemi berarti? Ya pasca pandemi awal, pandemi mau akhir kita mulai gabung tuh. Oke. Mitranya banyak sih Kak, kalau misalnya dapat info-info tentang di Skanada sedang mengadakan apa nih, kita langsung benar-benar dapat infonya melalui grup yang mereka bangun sendiri. Misal info ada pameran ini atau apa, event di suatu apa, kita pasti dapat informasinya dan itu benar-benar sangat membantu. Apalagi di Skanada kan juga ada showroomnya, dan itu juga bisa orang-orang yang belum tahu Wahyu Kencana akhirnya dia tahu ada batik namanya Wahyu Kencana. Itu salah satu cara untuk batik Wahyu Kencana selalu rebranding gitu ya? Iya, kita itu salah satunya dengan menempatkan produk-produk kita di showroom. Salah satunya di showroomnya di Skanada. Oke. Jadi orang-orang biar lebih tahu, oh ada batik nih, salah satunya yang namanya batik Wahyu Kencana untuk kalangan. Oke. Tetap harus perlu karena memang nge-branding tuh kayak nggak pernah ada matinya Kak. Brandingnya harus setiap hari, setiap menit kita harus di-branding biar orang selalu tahu namanya, orang yang belum kenal jadi kenal ada nama batik Wahyu Kencana. Itu tujuan kita sih nge-branding. Harusnya kalau misalnya kita dijasari dengan kalau ada kemauan pasti akan ada jalan. Itu benar-benar yang aku jadiin motivasi kita semua. Jadi kalau kita ada niat itu pasti akan ada jalan dan disertai. Dan yang kedua kita harus punya tim yang benar-benar solid sama apa yang kita kerjakan. Menurut aku dasar dari bisnis yang nggak akan karena kalau kita punya tim yang solid saling membantu nggak bakal bisnisnya mati. Tim yang solid. Kuncinya itu? Kuncinya itu. Oke. Ya, demikian pemirsa pelajaran penting yang kita petik hari ini dari Batik Wahyu Kencana. Semoga bermanfaat ya untuk Anda. Demikian peluang kali ini, saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa.